Baik, perkenalkan saya Putra Sumora dari kelompok 3. Di sini saya akan mm, menjelaskan bagian algoritma, pseudocode, dan flowchart. Tugas pertama, program mengubah uang dengan nominal X ke beberapa pecahan uang atau tanpa menggunakan header line via string. Yang pertama itu algoritmanya, yaitu pertama mulai, lalu kita input manual uang X-nya, dimana kita tentukan pecahan uangnya yang digunakan, misalnya itu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 100, 50, 20, 10, dan 1. Untuk setiap pecahan uang, lakukan langkah berikut, yaitu hitung jumlah pecahan uang yang dapat digunakan, atau jumlahnya itu X per pecahan. Simpan jumlah pecahan uang yang digunakan, lalu kurangi X dengan jumlah pecahan uang yang digunakan, lalu dikali pecahannya. Lalu kita tampilkan hasil pecahan uang, baru selesai. Untuk pseudokodenya itu program uang kepecahan. Pertama itu use CRT. Pertama kita klik var nominal real, lalu masukkan jumlah pecahannya dengan menggunakan integer. Begin CLRCR write line, kita buka kurung, petik 1, masukkan nominalnya, titik 2, ketik 1 lagi, tutup kurung, baru titik koma, baru red line, yaitu buka kurung, masukkan nominal, titik koma, baru right line, itu untuk outputnya. Kita bikin buka kurung, petik 1 output, titik 2, petik 1, lalu tutup kurung, baru titik koma. Selanjutnya untuk jumlah pecahan, dimana transnya ini buka kurung nominal per 100.000 itu dimasukkan ke nilai jumlah pecahan. Lalu untuk write line itu buka kurung, ketik 1, tulis kita masukkan 100.000, baru titik 2, petik 1, ketik atas, koma, jumlah pecahan, tutup kurung. Lalu begitu juga untuk nominal, itu nominal dikurang jumlah pecahan dikali 100.000, itu dimasukkan ke dalam nilai dari nominal ini. Nah, terus jumlah pecahan. Nah, terusnya itu nominal itu per 50.000, dia dimasukkan nilainya ke dalam jumlah pecahan ini. Lalu untuk write line-nya itu buka kurung, kita tulis petik 1, baru kita isi 50.000, lalu titik 2, petik 1, koma, jumlah pecahan, tutup kurung. Selanjutnya untuk nominal ini dikurang, buka kurung, jumlah pecahan dikali 50.000. Lalu begitu juga seterusnya sampai ke nominal yang terakhir, yaitu nominal dikurang, buka kurung, jumlah pecahan dikali 100, tutup kurung, itu dimasukkan ke nilai dalam nominal yang di sini. Baru kita klik red line, titik koma, baru N, selesai. Lalu untuk flowchart itu dimana bentuk oval ini untuk memulai program, yaitu start. Lalu ini kita ini kotak ini untuk unit proses ya. Nah, jadi kalau kotak ini unit proses, dimana untuk mendeklarasikan variabel, yaitu nominal pecahannya dari 100.000, pecahan 50.000, pecahan 20.000, pecahan 10.000, pecahan 5.000, pecahan 2.000, pecahan 1.000. Lalu ke unit input atau masukan, kita input dengan nominal uangnya itu berbentuk jajar genjang. Jajar genjang ini melambangkan input. Nah, lalu masuk ke tahap pemrosesan, yaitu pecahan 100.000, itu nilainya dari nilai div 3 bagi 1.000 ini masuk ke dalam pecahan 100.000. Nah, lalu ke tahap pemrosesan lagi, yaitu pecahan 50.000, nominal div dari 50.000 ini masuk ke dalam pecahan 50.000 ini. Begitu juga sampai dengan yang 20.000 nih. Lalu masuk ke X, jadi masuk ke nilai X nya. Jadi mulai lagi,
Jadi dari sini masuk ke persegi ini, untuk pemrosesan yaitu pecahan 10.000 tadi, nominal dari 10.000 nih masuk ke nilai yang ini dan yang ini. Nah, lalu begitu juga dengan yang ini juga, pecahan 1000 ini, nominal div ini masuk ke dalam pecahan 1000 ini. Lalu untuk output, nah output itu jadi jajar kencang itu melambangkan output juga, yaitu cetak jumlah pecahannya tetap tiap nilai. Jadi di sini untuk unit keluaran, tapi untuk mencetak hasilnya. Lalu N ini lambangnya oval, menyelesaikan program. Lalu untuk tugas 2 itu program menghitung volume prisma segi N, di mana algoritmanya itu pertama mulai, lalu kita input jumlah sisi N dari prisma, lalu input panjang sisi dasar dan lambangnya S, selanjutnya input tinggi prisma atau height-nya H, lalu hitunglah luas dasar prisma menggunakan rumus luas dasar sama dengan alas, alas 1/4 kali N kali S pangkat 2 atau S kuadrat kali 1/tan buka kurung P dibagi N. Lalu hitung volume prisma menggunakan rumus volume sama dengan luas dasar dikali tinggi. Lalu tampillah volume prisma alasnya. Program lalu selesai. Untuk pseudocode-nya yaitu program menghitung volume prisma segitiga, yaitu pertama use math. Pertama buka program, kita menggunakan var mana alas, koma spasi tinggi, koma tinggi prisma, lalu integer, lalu volume titik 2 real titik koma. Beginnya itu right buka kurung alas titik 2 petik tutup kurung baru titik koma lagi. Begitu juga rate-nya buka kurung alas tutup kurung titik koma baru right-nya buka kurung petik 1 tinggi titik 2 petik 1 tinggi titik 2 petik 1, begitu juga sampai rate prismanya. Volumenya itu dimana buka kurung alas kali tinggi kali 0,5 atau kali 1/2 tutup kurung kali tinggi prisma itu dimasukkan nilai untuk yang volume. Lalu right line yaitu buka kurung petik 1 volume prisma tinggi adalah volumenya itu 0.22 tutup kurung titik koma, lalu N. Untuk flowchartnya begini, pertama untuk mulai program itu start, dimana lanjut ke deklarasi variabel N, S tinggi, luas alas dan volume ini itu dengan persegi ini menandakan unit prosesan, lalu di input nilainya yaitu jumlah sisi N-nya berapa, dilambangkan dengan jajar kencang. Lalu tahap selanjutnya lagi itu menginput nilai lagi, yaitu jajar kencang lagi, input panjang sisi S-nya, lalu jajar kencang lagi, menginput nilai tinggi prismanya lagi, lalu tahap selanjutnya itu memproses, hitung luasnya yaitu 0,25 dikali N dikali S kuadrat per tan per pi bagi N tutup kurung. Lalu prosesan lagi, ini ya, hitung volume sama dengan luas alas kali tinggi, lalu tahap ke outputnya untuk mencetak volume prismanya berapa. Nah, lalu N. Begitu juga tugas kelompok 3. Tugas 3 yaitu program menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dimana algoritmanya itu mulai input nilai A, B, dan C, hitunglah diskriminannya yaitu rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu jika D lebih besar dari 0, maka hitunglah dua akarnya, X1 nya dimana X1 nya akar panjang itu min B plus akar lagi dalamnya akar panjang sampai sini itu determinan mutlaknya baru 2A. Lalu hitung lalu tampilkan akar X nya berapa. Nah, jika D nya lebih kecil 0, maka tampilkan persamaan tidak memiliki akar real, baru selesai. Untuk pseudocode nya yaitu pertama kita klik var yaitu A B C X1 X2 real, dimana selanjutnya begin kita tulis yaitu nilai akar 213 itu masuk ke nilai A, akar 51 itu masuk nilai B, akar 83 itu untuk nilai yang C nya. Lalu klik right line itu A, B, C, dimana X1 nya itu nilainya min B plus akar panjang B kali B atau B kuadrat
dengan min 4AC per 2 kali A, begitu juga X2 nya, lalu white line X1 X2, lalu selesai. Lalu untuk flowchartnya itu untuk mulai program start, untuk menginput itu lambang dengan jajar genjang, kita input nilai X nya, lalu untuk memprosesan itu hitung A sama dengan sin X plus 2, prosesan lagi, hitung B nya, tadi A, sekarang B, cos X nya min 3, cos X min 3, lalu pemrosesan lagi, hitung C nya sama dengan X kuadrat plus 1, lalu unit outputnya kita output dulu nilai A nya tadi, kita cetak, baru kita masukkan lagi ke dalam proses yang kotak ini, yang persegi panjang ini, persegi, yaitu hitung diskriminannya dimana B kuadrat min 4AC. Nah setelah itu setelah nilai yang dapat itu kita output lagi, kita outputkan dengan yang ini, lambang jajar genjang ini, cetak nilai A dan B nya, lalu hitung pemrosesannya yaitu X1 min B akar D, determinannya D, lalu per 2A, hitung juga yang X2 nya, lalu setelah nilainya nanti dapat, kita output di sini, cetak nilainya yaitu X1 dan X2, lalu selesai N. Itu juga tugas 4. Program menghitung rata-rata standar deviasi populasi dari tinggi badan 10 orang dalam cm. Algoritmanya yaitu deklarasikan array, pertama mulai deklarasikan array, menyimpan tinggi badan dari 10 orang, input tinggi badan dari 10 orang, hitung rata-rata tinggi badan, rata-rata sama dengan jumlah tinggi badan per 10, hitung variance-nya di mana jumlah dari tinggi itu I min rata-rata tutup kurung kuadrat per 10. Hitung standar deviasinya, di mana standar deviasi sama dengan akar variance. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi, baru selesai. Untuk pseudocode-nya itu program rata-rata standar deviasi. Pertama kita klik use CRT-Math, pertama var tingginya berapa, array 1 sampai 10, baru off rail rata-ratanya berapa, deviasi jumlah real begin, lalu klik CLSCR, maaf, ini ini Nah, lalu ini orang pertama begin CLRSCR, berat lainnya memasukkan tinggi badan 10 orang dalam CM, yaitu pertama right, itu tinggi orang ke 1, baru keluarannya red line-nya tingginya 1, begitu juga orang kedua sampai orang ke 10, baru jumlah tinggi 1 ditambah tinggi 2 tambah tinggi 3 sampai tinggi 10, baru di rata-rata jumlahnya berapa per 10. Untuk deviasinya akar tinggi 1 min rata-rata plus akar tinggi 2 min rata-rata juga, baru akar ini tinggi 3 min rata-rata, lalu selanjutnya sampai ke sini white line rata-rata tinggi badannya itu 0,2 cm. Untuk white line standar deviasi populasinya itu titik 2 peti atas koma deviasi 0,2 cm, baru red line nya baru selesai. Untuk flowchartnya itu memulai program yaitu start, baru masuk ke pemrosesan mana untuk mendeklarasikan variabel tinggi 1 sampai 10, rata-rata deviasi dan jumlahnya. Lalu ke tahap selanjutnya itu untuk input datanya yaitu tinggi badannya berapa, tinggi badan setiap 10 orang tanpa loop for, atau tinggi 1, tinggi 2 sampai tinggi 10 gitu. Nah lalu ke unit pemrosesan lagi dimana kita hitung jumlah tingginya 1 sampai tinggi 10, lalu untuk ini prosesan lagi, hitung rata-ratanya sama dengan jumlahnya per 10, baru prosesan lagi di mana ini dilambangkan dengan persegi, yaitu hitung standar deviasinya, deviasinya yaitu akar buka kurung akar lagi buka kurung tinggi, baru min rata-rata tutup kurung plus akar dari tinggi 2, lalu selanjutnya sampai tutup kurung 2 kali per 10, lalu nilainya tadi itu di output atau cetak rata-rata deviasinya dengan lambang jajar genjang, lalu ke tahap N, selesai. Untuk tugas 5 yaitu
program menukar isi dua buah variabel yang menggunakan variabel tambahan. Itu algoritmanya di mana mulai, lalu kita input dua variabel A dan B, lalu lakukan operasinya di mana nilai A plus B itu untuk nilai A yang ini, nilai A min B itu atau yang sekarang B yang berisi nilai A awal, itu nilai B yang besar ini, lalu A min B yang sekarang A yang berisi nilainya awal B, itu untuk nilai A ini. Tampilkan hasilnya, lalu selesai. Untuk pseudocode-nya itu program tukar isi variabel. Kita gunakan use crt, di mana kita mulai programnya var a, b, titik 2 integer, begin, child rscr, write line, baru masukkan nilai A dan B, baru write atau buka kurung, petik 1, petik atas, A sama dengan petik 1 tutup kurung, write line, buka kurung A tutup kurung, write, buka kurung, petik 1 B sama dengan petik 1 tutup kurung, write line, itu juga. Lalu A plus B itu untuk nilai yang A ini, A min B itu masuk nilai B ini, A min B ini juga masuk nilai A ini. Lalu kita tulis write line atau setelah ditukar, dimana write line-nya ini buka kurung petik 1, A sama dengan petik 1, A tutup kurung. Lalu write line buka kurung petik 1 B sama dengan petik 1, B tutup kurung. Baru write line, baru end, selesai. Untuk flowchartnya yaitu start untuk mulai program, baru untuk input datanya dulu dengan lambang jejer genjang, lalu untuk pemrosesan datanya A plus B itu untuk nilai A, lalu lagi A min B itu untuk nilai B, A min B lagi untuk nilai A yang ini tadi. Nah, baru untuk selanjutnya ke unit output, untuk yang dilambangkan jejer genjang untuk cetak A, B setelah ditukar, baru selesai, end. Sekian, terima kasih.